Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini aku bakal sharing mengenai cara menganalisis luas permukaan dari suatu material. Jadi dalam senyawa anorganik itu, suatu luas permukaan akan mempengaruhi banyak hal gitu ya, termasuk ke reaktivitas dan kapasitas adsorpsinya gitu. Nah, semakin kecil partikelnya, maka akan semakin besar juga luas permukaannya gitu. Dan untuk adsorpsi ini tuh bisa dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada adsorpsi fisik, dia tuh mengandalkan gaya van der Waals dan bersifat reversibel. Dan ada adsorpsi kimia, dia itu berdasarkan ikatan kimia dan dia bersifat irreversibel, jadi dia tidak lebih kuat dibandingkan adsorpsi fisik gitu. Nah, untuk teori yang digunakan, kita akan menggunakan teori BAT. Jadi kalau teori BAT itu dia permukaannya dianggap homogen. Semua situs adsorpsinya itu adalah ekuivalen dan memiliki energi adsorpsi yang sama. Tapi adsorpsinya itu tidak terbatas pada satu lapisan aja, tapi dia terus berlanjut ke lapisan-lapisan berikutnya, atau kita bisa menyebutnya sebagai multilayer adsorpsi gitu. Oke, di sini kita udah punya data-data untuk kita analisis luas permukaannya berdasarkan teori BAT gitu. Nah, di sini kita punya data relative pressure atau P per P0 dan juga volume dalam STP dalam satuan cc per gram. Nah, kita akan memplot si data-data yang ada di sini menjadi suatu grafik. Tapi kita harus lihat dulu gitu untuk si sumbu X sama sumbu Y-nya. Nah, untuk sumbu X-nya kita bakal menggunakan relative pressure tapi dalam bentuk P0 per P. Jadi untuk sumbu X-nya kita langsung bisa reverse nilai P per P0 yang sudah kita punya gitu. Jadi kita langsung bagi aja 1 dibagi si relative pressure dalam bentuk P per P0-nya. Langsung drag ke bawah. Oke, ini untuk sumbu X-nya gitu. Nah, selanjutnya untuk sumbu Y-nya kita langsung bisa ikutin aja si kolom yang ada di sini gitu. Jadi kita langsung masukin rumus 1 per V dikali P0 per P yang udah kita dapetin tadi, dan kita kurang 1. 1 dibagi volumenya dikali dengan P per P0 per P, kita kurangi 1. Oke, kita langsung drag untuk data paling terakhir. Oke, setelah dua data kita dapatkan, kita langsung bisa plot ke dalam grafik. Kita pilih yang scatter. Ini ya. Jadi ini datanya, ini grafiknya. Kita langsung bisa tambah elemen untuk persamaan garisnya. Kita tambahin ini grafik BT, grafik BT. Jadi sumbernya kita langsung bisa ubah ya. Ini untuk P0 per P-nya. Oke. Sini dia P0 per P, dan untuk yang sumber ini kita bisa langsung klik aja. Oke, kita udah dapat nih si persamaan garis grafik BT-nya. Nah, untuk pengolahan data selanjutnya kita butuh nilai slope dan intercept. Kita langsung pilih aja. Untuk slope-nya itu kita dapat di 0,2949 cm kubik, dan untuk interceptnya kita dapat nilai 0,5672 dalam cm kubik juga gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai Vm. Untuk nilai Vm kita bisa cari dengan 1 dibagi slope ditambah intercept. Jadi kita langsung masukin aja 1 dibagi slope ditambah dengan intercept. Oke.
Oke, karena dia satuannya ini tadi cm kubik, kita harus ubah dulu ke meter kubik dengan cara kita kalikan dengan 10 pangkat min 6 gitu. Nah, selanjutnya kita punya data volume dalam satuan dalam STP gitu ya. Jadi dalam STP itu nilainya konstan 22,414 desimeter kubik atau liter. Tapi untuk kita mengolah data selanjutnya, kita harus mengubah dulu si nilai atau si satuan dm kubik ini menjadi meter kubik dengan cara kita langsung kalikan dengan 10 pangkat min 3. Oke, kita dapat nilai untuk si V dalam STP dengan satuan meter kubik itu 0,022414. Setelah semua data kita dapatkan, kita akan menghitung nilai S atau si luas permukaannya gitu. Nah, sebelum itu kita kan di sini punya data berupa A ya. Dalam kalau A itu untuk nitrogen dia nilainya 0,162 nanometer kubik. Kita harus ubah dulu menjadi cm kubik dengan cara kita kalikan dengan 10 pangkat min 18. Oke, kita langsung cari nilai untuk si luas permukaannya. Jadi kita langsung masukin aja ya ke sini. Jadi kita lihat untuk VM kita pakai meter kubik. Terus kita kali dengan bilangan Avogadro. Kita kali dengan si nilai A nitrogen dalam 1 cm kubik, cm persegi. Lalu kita lihat dan kita bagi dengan si volume dalam satuan meter kubik. Nah, ini untuk luas permukaan yang kita dapat yaitu 5,03192 dalam satuan meter persegi per gram.